Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Ketemu lagi dengan saya, Bang Justiawan. Saya ada di daerah Sedati nih ya, di daerah dekatnya pasar wisata, sebelahnya pasar wisata Pas. Seharian di sini tadi sama Mukhlisin, temen juga tukang gitu. Itu seharian desain untuk rumah yang akan dikerjakan pada akhir bulan ini. Dan kawan sekalian, saya senang sekali bila diajak ketemuan ya sama teman begitu. Beberapa kali saya juga diajak ketemuan sama teman itu di warkop kalau saya senang, atau misalkan juga biasanya di kantornya Hashim. Kemarin saya diajak ketemuan sama teman ya. Jadi ada teman itu yang ini, maaf gambarnya terbalik. Dia itu guru, jadi setiap pada Idul Kurban atau Idul Adha itu selalu diminta untuk carikan sapi dan kambing buat sekolahannya ya. Jadi dia bilang dia sekarang ngevlog ya, dia juga bikin konten di YouTube, dia bikin video pembelajaran juga ya, karena online sekarang ya. Ini mic-nya ini agak kadang oke, kadang enggak. Jadi saya kemarin bilang ke dia, sebenarnya sampean punya resources loh. Satu, sampean kenal dengan peternak yang ada di daerah Tapal Kuda, sampean juga mental juga pedagang itu ada. Pernah dia jual ini bakpia itu di pinggir jalan juga, dia juga punya skill bicara juga oke ya. Kemudian dia kenal baik sekali dengan peternak-peternaknya, itu baik sekali, bahkan dianggap sebagai teman dekat ya. Ini video yang saya putar ini adalah video dari dia, yaitu sapi yang gede banget gitu. Jadi bagi saya, loh, kenapa sampean nggak bahas atau branding diri sampean sebagai seorang belantik online gitu. Nanti ketika Idul Adha, sampean tinggal bilang, saya punya resources, kalau Anda mau pesen sapi silakan pesen ke saya. Kira-kira kan begitu. Sapi-sapi gede itu kan biasa buat pejabat, biasa buat instansi ya. Itu selalu mereka selalu pesen sapi gede biasanya, dan dia bisa memfasilitasi itu. Jadi bagi saya, branding saya diri sampean sebagai belantik online, nggak usah ngevlog. Artinya sampean memang nggak punya kandang gitu, Anda tinggal ini aja, bahas video sapi yang ada di internet gitu, atau bahas sapi-sapi yang gede yang ada di internet, itu dibahas. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk bikin konten, misalkan membrandingkan dirinya sebagai belantik online ya. Ada juga teman yang datang itu ke saya gitu kan, dia seorang coach ya, seorang pelatih awareness ya, self awareness. Dia minta pendapat begitu. Saya bilang ke dia, itu dia kan metodenya itu bisa menemukan fitrah manusia itu di mana, cocoknya dia di bidang usaha apa, atau misalkan dia kecenderungannya di mana, sehingga kalau belajar atau melakukan sesuatu itu lebih cepat gitu. Saya bilang aja, kalau sampean sudah punya bukunya, sudah punya anggota, sekarang tinggal blast saja di konten digital lewat video di YouTube, atau misalkan pakai video pendek di Instagram gitu, mengumpulkan massa lewat Instagram ataupun Facebook, ataupun ya kita berbuat atau membuat portofolio online gitu. Kalau misalkan masalahnya nanti closing atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting videonya, kontennya itu memberikan value ke orang gitu. Saya juga pernah itu bikin bandarajuanda.com. Ya, untuk itu saya ada kerjaan, kemudian saya liput ya, saya bahas ABCDFG tentang bandara gitu. Saya masukin YouTube, saya masukin Instagram, saya masukin TikTok. Itu ada yang hubungin bro, padahal saya belum sempat ngiklan ya. Saya belum sempat ngiklan waktu itu, dan orang ngontak gitu, tanya mobil, tanya, saya ada kesulitan di bandara gitu, itu tanya tentang hal itu. Jadi mereka kontak gitu sesuai dengan saya tanya, sampean taunya dari mana gitu, kok minta tolong ke saya gitu. Saya tahu dari TikTok pak, kelas dunia. TikToknya juga bandel juga sekarang. Jadi memang ternyata dunia digital ini, saya percaya betul bahwa media digital ini memang harus benar-benar digunakan oleh siapapun untuk mengenalkan dirinya, branding dirinya, produknya, jasanya, atau apapun ya. Bahkan kalau sekarang ini, kalau menurut saya memang belum benar-benar dimaksimalkan gitu untuk hal ini. Makanya saya mengajak sama-sama, mari kita maksimalkan potensi digital ini untuk membuat konten, membuat portofolio sesuai dengan bidang yang Anda sukai, ataupun produk yang Anda jual, ataupun ya branding yang Anda inginkan dalam dunia digital untuk bisa dikenal oleh publik secara luas dan murah. Oke. Ada beberapa kendala gitu. Ada yang
oh, saya grogi gitu, lah grogi misalkan, ya gimana lagi gitu kan. Ini harus, kalau Anda bisanya bikin video silakan bikin video, atau bisa nulis ya silakan nulis. Kalau misalkan Anda pintar melucu ya silakan melucu ya, bikin video pendek ya sesuai dengan kesukaan sampean apa. Kalau suka membacot seperti ini ya bacot aja seperti yang saya lakukan sekarang di Warkop ini. Detik-detik akhir sebelum saya pulang sudah selesai semuanya, saya bikin konten satu lagi lah. Jadi ada rasa malu ngomong depan kamera, ya wajar ya. Itu prosesnya ya, bagi saya sih lama kelamaan juga lancar-lancar sendiri asalkan kita punya persiapan gitu. Loh, saya juga persiapan. Ini di sini ini itu saya tulis outline-nya apa tuh kan, ada di Word ini Word ini Word. Cheating gitu ya. Ada kayak apa namanya? Teleprom gitu. Ya, saya pakai OBS sudah gampang gitu. Nah, ada juga misalkan, bro, ini nggak punya gear ya. Gear itu bukan kendala utama, bro. Gear itu nomor kesekian. Yang penting sampean ada ide, ada yang mau disampaikan gitu kan. Ya silakan aja, pakai HP juga bisa. Pakai apa ya? Pakai Anda udah modal gitu, pakai kamera DSLR atau audio dengan mixer atau mic condenser kalau Anda punya itu silahkan. Kalau Anda pengen praktis macam saya sekarang ini pakai simple sekali. Kalau saya beritahu Anda ya, saya ini sekarang pakai laptop, kemudian mic eksternal ini, kemudian juga ada webcam kamera yang saya sudah incer sebulan yang lalu, eksternal, dan itu sudah harganya juga nggak jutaan, hanya berapa ya, 395.000, 400.000 gitu ya. Itu dengan setup seperti ini lebih murah ketimbang dan lebih simple ya ketimbang harus pakai kamera SLR ya. Apalagi tipe saya kontennya itu kan ngoceh bau begini, bukan ngevlog atau gimana gitu. Itu lebih mudah ya. Ya saya tunjukin aja. Ya kan, laptop ya, kemudian mic eksternal, dan ini saya ada di Warkop gitu. Bisa langsung saya bikinkan di OBS-nya dan bisa langsung nanti habis ini saya upload sekalian. Gear itu enggak masalah. Anda punya HP silakan pakai HP. Dan itu bukan kendala utama gitu bagi saya ya, bagi siapapun. Gear itu nomor sekian, bro. Yang penting bikin saya dulu dan berikan value. Ada juga misalkan kendala ketiga, bro, nggak ada dagangan nih gitu. Apa yang mau dijual ya? Apapun sekarang bisa dijual. Ideologi sekarang juga bisa dijual. Bahkan lembaga swadaya misalkan Anda minta sokongan dana bantuan, itu juga bisa di branding dengan baik dan bisa disampaikan ke publik. Itu juga saya lakuin beberapa waktu yang lalu ya. Saya diminta teman untuk mencari sumbangan gitu kan untuk pondok gitu, saya lakuin juga dan alhamdulillah closing, subhanallah closing. Jadi apapun bisa dalam tanda petik ya, bisa dipasarkan, bisa dikenalkan gitu ke publik. Anda punya apa, punya skill main game, silakan bikin konten main game. Anda punya skill untuk misalkan ya jualan online apa barang Anda, silakan bahas barang online-nya, di review dengan seksama. Apapun bisa dilakuin. Kalau memang belum punya, ya cari-cari aja lah, nanti banyak kok jadi reseller juga, dropshipper juga bisa gitu. Nah, saya kira itu aja sharingnya untuk pada kesempatan akhir ini. Saya senang sekali karena bikin seperti ini langsung bisa diupload tanpa edit ya. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Punya Setiawan, dan kalau Anda butuh pagar, kanopi untuk barang-barang las-lasan gitu bisa kontak saya. Anda butuh tukang bangunan, kuli bangunan, silakan kontak saya. Saya akan siap untuk membantu Anda, dan ya saya kira bidang saya seperti itu. Baiklah, bye-bye.